Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Isnani Oktaviani dari kelas 17B ingin mempresentasikan materi mengenai siklus sel. Baiklah, berikut materi yang saya jelaskan. Baiklah, di sini saya menjelaskan materi mengenai siklus sel. Jadi apa itu siklus sel? Siklus sel merupakan serangkaian kejadian dengan urutan tertentu berupa duplikasi kromosom sel dan organel di dalamnya yang mengarah ke pembelahan sel. Pada eukariotik, proses perbanyakan atau sintesis bahan genetik terjadi sebelum berlangsungnya proses pembelahan sel mitosis atau meiosis. Nah, siklus sel dimulai dengan suatu periode metabolisme normal yang disebut G1 atau GAP1. Jadi selama fase ini sel mensintesis atau juga merangkai dan menggunakan bagian-bagian yang dibutuhkan untuk fungsinya secara normal. Selanjutnya fase S, fase sintesis. Ketika sintesis berlangsung dan DNA direplikasi, juga disintesis protein histon. Jumlah DNA dalam nukleus digandakan, sedangkan histon dan protein kromosomal disintesis dalam sitoplasma. Kemudian memasuki nukleus dan bergabung dengan DNA untuk membentuk kromatin. Nah, di sini ada fase G1. Fase G1 itu adalah fase dengan lama waktu yang bervariasi tergantung pada tipe selnya sendiri. Tetapi kebanyakan dari fase ini memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan dengan fase lainnya. Dalam fase ini, ukuran sel bertambah besar akibat dari pertumbuhan sel. Pada fase ini juga terjadi proses pembentukan organel-organel. Lalu ada fase S. Jadi pada umumnya fase ini itu membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk menyelesaikannya. Kemudian hasil dari replikasi kromosom yang telah utuh segera dipilah bersama dengan dua nukleid yang masing-masing berguna untuk proses mitosis pada fase M. Lalu ada fase G2. Pada fase ini yaitu dilakukan pengumpulan energi sebanyak-banyaknya untuk proses pembelahan sel. Waktu yang diperlukan untuk fase ini itu sekitar 2 jam. Nukleus masih nyata dibungkus membran inti mengandung satu atau lebih nukleolus. Dua sentrosom muncul di luar inti terbentuk selama awal interfase melalui proses replikasi dari sentrosom tunggal. Lalu ada fase M. Fase ini berlangsung sekitar 1 jam dan merupakan tahap terjadinya pembelahan sel. Untuk fase M dibagi menjadi dua tahap, yaitu mitosis dan sitokinesis. Jadi selanjutnya itu ada pengendalian siklus sel. Jadi para ahli biologi sudah menemukan bahwa ketika nukleus dari sel yang tidak membelah seperti sel saraf ditransplantasikan ke dalam sel inang yang berada pada fase S. Dalam beberapa menit DNA bereplikasi, karakteristik fase S dimulai dalam nukleus sel saraf yang ditransplantasikan. Percobaan demikian menyarankan bahwa status sitoplasma sel mengendalikan aktivitas nukleus dan membantu menentukan fase tersebut dalam siklus sel. Salah satu faktornya itu adalah lingkungan eksternal. Contohnya pada hewan multiseluler, sel normal bergantung kontak, sel-sel tersebut dapat bergerak dan membelah jika hanya berlekatan dengan bentuk senyawa padat tertentu. Faktor lainnya adalah kalsium intraseluler. Tipe sel tertentu harus mengeluarkan kalsium sebelum melalui siklus mitosis. Terkait dengan siklus sel itu sendiri, terdapat faktor dalam yang mengatur siklus sel, yaitu protein CDK dan siklin. Lalu ada pembelahan sel interfase merupakan sebuah jeda panjang antara satu mitosis dengan yang lain. Jeda tersebut termasuk fase dari G1, S, dan G2. Fase interfase disebut juga fase istirahat karena tidak menampakkan tanda-tanda pembelahan. Interfase itu dapat dibedakan menjadi 3, antara lain yaitu fase pertumbuhan primer, yang kedua fase sintesis. Pada fase ini terjadi sintesa DNA dan organel sel. Lalu yang ketiga fase pertumbuhan sekunder. Jadi selama interfase, kromosom tidak terlihat karena benang-benang kromatin tidak berpilin. Interaksi antara DNA, RNA, dan protein terjadi selama tahap-tahap tertentu dari interfase. Lalu ada profase, fase di mana terjadinya kondensasi kromosom dan pertumbuhan pemintalnya. Pada saat ini, kromosom terlihat di dalam sitoplasma. Lalu ada prometafase. Pada fase ini, sampul inti sel terlarut dan kromosom yang mengandung dua kromatid mulai berimigrasi menuju bidang ekuatorial atau piringan metafase. Lalu selanjutnya itu metafase, kondensasi kromosom pada bidang ekuatorial mencapai titik puncaknya.
Pada metafase, mikrotubul kinetokor memegang peranan penting yaitu mengatur letak dan arah kromosom terhadap sumbu gelendong mitotik dan mengatur dan menggerakkan kromosom ke bidang ekuatorial. Lalu selanjutnya itu adalah anafase. Tiap sentromer mulai terpisah dan tiap kromatid dari masing-masing kromosom tertarik menuju pemintal kutub. Lalu ada telofase. Kromosom pada tiap kutub mulai mengalami dekondensasi diikuti dengan terbentuknya kembali membran inti sel dan sitoplasma perlahan mulai membelah. Lalu ada sitokinesis. Jadi pembelahan sitoplasma selesai setelah terjadi oleh interaksi antara pemintal mitotik, sitoskeleton, aktomiosin, dan fusi sel menghasilkan dua anak yang identik. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Itu tadi materi yang telah saya sampaikan mengenai siklus sel. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.